Nanti kita lihat. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Yang tangan dulu itu ada di Abu Daud. Jadi tidak ada di Al-Bukhari, tidak ada di Muslim, yang ada cuma di Abu Daud. Nomor hadis 841 ini yang tangan dulu. Kata Nabi, "Idza sajadta, kalau engkau akan sujud, fala tasjud kama yabrukul ba'ir." Jangan sampai engkau sujud seperti duduknya seekor unta. Awas, ini suka kalau tidak tahu bahasa Arab, biasanya terjemahannya sama saja. Unta itu punya 4 nama dalam bahasa Arab. Lihat bagaimana Nabi detilnya menggambarkan bahasa unta. Satu disebut dengan ibil. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kalau ibil itu artinya unta umum. Umum untanya, mau jantan mau betina, itu unta. Yang kedua, unta jantan, namanya Jamal. Apa tertawa? Ada Pak Jamal di sini? Kalau itu bukan Jamal, yang itu namanya Jamal. Beda, lain. Kalau Jamal begini, itu namanya unta jantan. Tapi kalau Jamal begini, ini namanya ganteng. Oh, ganteng gitu ya. Jadi selama ini sudah 50 tahun baru tahu artinya ganteng. Awas, ada Jamal, ada Jamil, itu lain. Kalau Jamal itu sifatnya. Kalau Jamil itu orangnya. Jadi kalau sifatnya sudah dimiliki oleh orangnya, berubah namanya dari Jamal menjadi Jamil. Perempuannya namanya Jamilah. Ini Jamal, ada Jamil. Kalau unta begini pendek, Jamal. Hatta yalijal jamalu fi sambil khil. Yang ketiga, namanya naqah. Di surat Asy-Syams, naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu faqaruha. Naqah. Naqah ini namanya unta betina. Unta betina. Yang terakhir namanya ba'irun, al-ba'ir atau al-bighal. Kadang disebut ba'ir, kadang bighal. Wal bighala wal an'am. Ba'ir itu adalah unta tunggangan. Jadi unta yang ditunggangi atau unta yang biasanya atasnya disimpan di atasnya itu misalnya barang-barang dagangan. Itu namanya ba'ir. Nah, di hadis itu yang disebutkan bukan yang ini, bukan yang ini, tapi ba'irun, unta tunggangan. Bapak Ibu tahu nggak kalau unta tunggangan itu duduknya seperti apa? Kalau unta tunggangan duduk, itu biasanya ditekuk dulu depannya. Depannya ditekuk, biasanya lebih kecil, lebih kurus yang depannya. Ditekuk, baru kemudian dia duduk dengan santai. Nah, hadis yang pertama, nomor hadis 841 mengatakan, jangan duduk seperti unta, kan? Kemudian waliyadha yadaihi qabla rukbatayhi, dahulukan tangannya sebelum lututnya. Itu hadis yang pertama. Yang kedua, masih di Abu Daud, nomor hadis 714 dan 838. Justru di hadis ini meminta mendahulukan lutut dulu baru tangan. Unik ya? Di sini tangan dulu kemudian lutut, di sini lutut dulu baru tangan. Ternyata di antara hikmahnya tadi, memahami sunnah Nabi secara komprehensif ini, kalau sudah tahu dua-duanya, ternyata hikmahnya Nabi ingin memberi kemudahan kita dalam beribadah, dalam sujud. Ada orang yang ketika sujud itu, ketika sujud dia tidak mampu mendahulukan lututnya dulu, bisa dengan tangannya. Ada yang begitu. Jadi ketika sujud dia dahulukan tangannya, baru kemudian lututnya. Ada yang tidak bisa dengan kedua tangannya dulu, bisanya lututnya dulu, silahkan. Yang keliru itu yang kepalanya duluan, itu yang salah. Tapi kesalahan utamanya sebetulnya, kesalahan utamanya itu salah dalam membaca hadis. Sebetulnya ketika Nabi mengatakan ini, Nabi tidak ingin sedang mengatakan, bukan ingin mengatakan tangan duluan, kaki duluan, bukan. Nabi ingin mengatakan jangan seperti unta sujudnya. Unta itu ketika digambarkan lewat hadis ini, bahasanya menggunakan fi'il mudhari, yabruk. Dalam gramatikal bahasa Arab, yabruk ini, fi'il mudhari ini menunjukkan lidilalati alal hay'ah, menunjukkan kepada cara. Unta itu kalau duduk santai sekali.
Coba kalau Bapak Ibu perhatikan ya, ada unta tunggangan mau duduk, dia tekuk dulu satu. Mukanya sambil senyum-senyum kan? Lihatkan giginya gitu. Tepuk, baru setelah dia duduk dua-duanya ditekuk gitu kan? Nah, yang dimaksud itu baik tangan dulu ataupun dua lutut dulu, jangan santai sujudnya. Seperti unta. Misal kita mau sujud dengan dua lutut dulu. Allah. Atau saking malasnya tangan dulu kita dahulukan, Allahu Akbar. Itu yang dimaksud. Jadi bukan karena tangan duluan, bukan karena lutut duluan. Mau lutut dulu silahkan, mau tangan dulu silahkan. Yang keliru itu ketika terlalu santai dalam sujudnya. Itu maksudnya.